Baik, terima kasih. Ketemu lagi dengan saya di channel Sesuaikan Arepa. Kali ini kita akan membahas latihan 2 tentang menginput transaksi-transaksi yang memicu di latihan 2 ya. Jadi karena awal kita buat create. Di sini kita kasih namanya Bengkel Maju Jaya. Bengkel Maju Jaya, Jalan Menteng Kal 99 Cekpus. Nomor handphone 0812 77 0016. Fax number 021 6373 14. Menu trace-nya Bengkel Jaya Maju gmail.com. Oke, next. Ini tahunnya 2019. Ini last monthnya Desember, ini bulan Januari. Habis ini udah pas. Kita next. Ini kita klik nomor 3. Kita next. Di sini kita buat Bengkel Maju Jaya. Bengkel Maju Jaya Sesuaikan Arepa. Oke, kita next. Habis itu kita set up isi balance, connect, next. Jadi di sini kita ubah dan namanya kita edit cash 1100 namanya cash. Kedua akun receivable 1201 namanya akun receivable. Ketiga kita edit 1501 supply service 1501 namanya supply service. Oke, habis itu 1502 supplies office habis itu 1301. Kalau sudah seperti itu kita masuk ke liability.
liability ini kita edit, kita edit jadi akun payable asetnya 1100, namanya payable. Oke, habis itu kita ubah ini jadi 1200, namanya salary table, ini kita edit ini jadi 1000, namanya current liability. Oke, setelah itu kita ubah lagi interest payable. Ini interest payable ini 1300, namanya interest payable. Habis itu ini kita ubah lagi 1000 prepaid, remove ini namanya kita ini namanya 1300 tadi 1400, namanya prepaid treatment habis itu kita ubah ini jadi loan payable, namanya 2100, namanya loan payable. Oke, habis itu kita ke equity. Yang kita ubah di sini ini capital jadi 1000, habis itu ini kita edit lagi ini expense, kita ubah salary expense. Ini salary expense itu 1101, namanya Oke, sekarang kita lanjutkan, kita edit lagi di second itu namanya
insurance expense 1002, namanya expense. Oke, selanjutnya ini tadi 1001 ya, sorry, ini 1001. Habis itu ini kita ubah lagi menjadi telepon, itu 1003, namanya telepon atau water Oke, habis itu kita edit lagi, ini 1004, namanya supply service expense. Sekarang 1005, namanya supplies office expense. Habis itu 1006, 1006 namanya depreciation of vehicle expense. Oke, kalau sudah seperti ini kita tambah lagi ini 1007, namanya depreciation equipment, depreciation of equipment expense. Oke, sekarang kita new lagi 1008, namanya insurance expense. Oke, sekarang kita new lagi 1009, namanya advertising expense. Oke, sekarang kita new lagi 1010, namanya
expense atau expense. Oke, 1011 kita nol lagi. 1011 namanya interest expense. Interest expense. Oke, ini sudah kita ubah. Jadi dari awal kita ini kita new, namanya asset bank itu belum kita ubah ya. Jadi yang belum kita ubah, office prepared rent. Jadi kita new 1301 namanya rent. Oke, kedua 1302 kita new 1302 namanya prepaid ensure. Sorry, ini tadi prepaid rent ini di 1302 ya, itu 1302. Jadi yang ini tadi sorry kita ubah dulu 1000, ini 1302 ya, 1302, sedangkan yang ini itu 1301 namanya insurance prepaid insurance. Oke, sekarang kita ubah lagi, kita new namanya fixed asset itu 2000 Oke, aset kita new lagi vehicle itu 2100 itu 2100 namanya vehicle. Oke, itu habis itu akumulasi kita new 2150 namanya akumulasi depreciation of vehicle. Oke, kalau sudah seperti ini satu lagi namanya 2200 ya, 2200 namanya equipment. Yang kedua kita new itu kita header akun itu namanya long term liability
liability. Ini berapa? 1000 ya, itu 2000 namanya long lead liability, liability. Oke, sekarang sudah kan liability, equipment non liability, prepaid and sold itu sudah, salary equipment udah, itu kita hapus. Oke, ini tidak bisa dihapus, jadi ini yang equipmentnya sudah. Ini ini income-nya, service income-nya, revenue. Oke, sorry, itu 1100 1001 namanya service income. Oke, ini kita ubah jadi revenue, itu namanya revenue. Oke, namanya revenue ya. Oke, kalau sudah kita itu oke, case-nya udah. Jadi kalau sudah kita next. Oke, case-nya di sini sebesar case-nya 35 juta. Oke, habis itu supply service-nya 12.500.000. Ini supply service 12.500.000. Habis itu supply office-nya 5 juta. Habis itu prepaid insurance-nya 12 juta. Oke, sekarang prepaid insurance-nya sudah, ini sudah, vehicle-nya 120 juta. Oke, sekarang akumulasi vehicle-nya 15 juta minus 15 juta. Oke, ini juga equipment-nya 36 juta. Oke, ini akumulasinya minus berapa? Minus 4.500.000. Oke, akun payable-nya sebesar 32.500.000. Oke, sekarang salary payable-nya sebesar 4.825. Oke, loan payable-nya, ini mana loan payable-nya? Ini loan payable-nya sebesar 24.500. Oke, habis itu kita capitalnya sebesar
139 juta 139 juta 175.000. Oke, di sini udah 0, jadi kita next. Oh, di sini ada congratulation. No. Oke, sekarang kita atur link. Oke. Ini akunnya cash. Sekarang kita akun lagi, sales ini supplies office, ini cash. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke ketiga akun paper. Oke, lepas. Sekarang kita list check odes. Ini kita delete. Habis itu ini kita delete. Notasinya sama, kita close. Oke, kita masuk ke transaksi pertama. Jadi transaksi pertama di sini pemilik perusahaan menambah modal sebesar 15 juta. Jadi kita ke banking, receive money. Tanggalnya di sini kita ubah jadi 1 bulan 1 tahun 2019. Oke. 1 bulan 1 2019. Oke. Sebesar 15 juta. Namanya menambah penambahan modal itu cash. Jadi di sini kita ubah jadi capital. Capital itu itu kita record. Ini dulu 50 juta, habis itu kita cancel. Kedua, membeli peralatan bengkel, jadi kita spend money. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 2 bulan 1 2019. Amountnya sebesar 16.850.000. 16.850.000. Oke. Minat pembelian peralatan bengkel. Peralatan bengkel. Oke. Namanya equipment. Sekarang tanggal 4 menerima pendapatan jasa. Menerima pendapatan jasa itu tanggal 4. Menerima pendapatan jasa sebesar
1.870, 1.870. Ini namanya menerima pendapatan jasa servis dan salon mobil. Oke, service income. Oke, kita record, kita cancel. Di tanggal 5 membayar listrik, kita spend money. Tanggalnya tanggal 5. Omongnya sebesar 6.810.000, 6.810.000. Di sini namanya membayar beban listrik, air, dan telepon. Oke, ini salary expense, ini telepon, order, and kita record, kita cancel. Di tanggal 8 menerima pendapatan lagi, jadi kita itu tanggalnya tanggal 8 ya, tanggal 8. Omongnya sebesar 2.616.000. Oke, namanya menerima jasa umum dan servis, menerima jasa umum, servis, dan salon mobil. Itu service income. Oke, kita record, kita cancel. Di tanggal 9 membeli perlengkapan bengkel, jadi spend money. Tanggalnya tanggal 9. Omongnya sebesar 1.500.000. Ini membeli perlengkapan bengkel, namanya supply service. Oke, kita record, kita cancel. Di tanggal 14 menerima pendapatan lagi, kita receive money. Ini tanggalnya tanggal 14 sebesar 5.575. Namanya menerima pendapatan salon mobil dan servis, menerima pendapatan jasa salon mobil dan servis, namanya service income. Kita record. Oke, kita cancel. Di tanggal 16 pemilik usaha mengambil modalnya, jadi spend money. Itu tanggalnya tanggal 16. Namanya sebesar 2 juta. Namanya prefer. Di sini namanya withdrawal. Ini withdrawal.
ada withdrawal, jadi kita tambahkan akunnya. Withdrawal 2000 ya, 2000 equity 2000 namanya withdrawal kita oke kan. Oke, namanya sini withdrawal, kita cari withdrawal. Oke, ini dia withdrawal, kita record, kita cancel. Habis itu di tanggal 18 lagi menerima pendapatan jasa, jadi tanggalnya di sini kita ubah jadi 18 sebesar 4.554.000, 4.554.000 namanya menerima pendapatan jasa servis dan kalau mobil. Pendapatan jasa servis dan salon mobil, namanya di sini servis account. Oke, kita record. Oke, di tanggal 21 membayar sebagian utang usaha, jadi membayar sebagian utang usaha, kita ubah tanggalnya. Ini ubah tanggalnya jadi 21. Ini kita cancel. Ini membayar, ini tanggalnya tanggal 21, membayar sebagian utang usaha sebesar 4.300.000. Oke, namanya sini membayar utang usaha, membayar utang usaha, namanya di sini accountable. Oke, akun payable kita record. Habis itu di tanggal 22 yaitu receipt money, menerima pendapatan jasa lagi, menerima pendapatan jasa sebesar 3.193.000. Nama tanggalnya tanggal 22. Menerima pendapatan jasa servis dan menerima pendapatan servis dan salon dan servis dan salon mobil. Jadi di sini servis. Oke, di tanggal 23 membayar sebesar 1.300.000. Itu nama tanggalnya tanggal 23 sebesar 1.300.000. Namanya membayar pemasangan
Oke, di tanggal 24 menerima lagi pendapatan jasa, sebesar 2.558.000, 2.558.000. Oke, namanya di sini menerima surat cara tunai servis dan mobil, menerima pendapatan jasa servis dan salon mobil. Oke, di sini namanya service income. Oke, kita record. Oke, di tanggal 25 kita cancel. Oke, ini tanggalnya tadi tanggal berapa? Sorry, ini tanggalnya tanggal 24 ya. Ini tanggalnya tanggal 24. Oke. Habis itu kita di tanggal 25 membayar biaya pemasangan. Jadi membayar lagi biaya pemasangan tanggalnya tanggal 25, amonnya sebesar 1.200.000. membayar namanya membayar pemasangan iklan. Di sini namanya advertising expense. Oke, sudah kita record. Kalau sudah kita cancel. Di tanggal 28 menerima lagi pendapatan jasa sebesar 5.565.000. Tanggalnya kita ubah tanggal 28. 5.565.000. Oke, di sini 5.565.000 di sini namanya menerima pendapatan secara umum dan namanya menerima pendapatan jasa umum. Namanya di sini salary expense, service income. Oke, kita record. Oke, di sini lagi membayar uang sewa bangunan, kita cancel, kita spend money. Di tanggalnya tanggal 29 sebesar 12 juta. Oke, 12 juta. Ini namanya membayar uang sewa gedung. Di sini namanya private rent. Oke, private rent. Kita record. Habis itu menerima pendapatan jasa lagi, kita receive money sebesar menerima pendapatan 12 juta. Tanggalnya tanggal 30. menerima pendapatan sebesar 7.665. sebesar 7.665. 7.665.000. Namanya menerima pendapatan umum dan servis. Menerima pendapatan jasa umum dan servis. Oke, nah, di sini service income.
habis itu kita cancel. Di tanggal 30 yang terakhir membayar gaji karyawan, jadi tanggalnya tanggal 30 ini membayar gaji karyawan sebesar 29 juta. Oke, membayar gaji karyawan. Oke, ini salary expense dan salary expense report. Oke, setelah itu kita masuk ke akun penyesuaian, di jurnal penyesuaian. Ini tanggalnya tanggal 31 bulan 1 2019. Namanya jurnal penyesuaian. Oke, di sini di jurnal penyesuaian, gaji yang masih harus terbayar, ini gaji yang masih harus diperbantukan, yaitu salary expense. Namanya di sini salary expense. Salary expense sebesar 5 juta. Habis itu namanya di sini salary table. Di sini salary table. Mana salary table? Salary table. Mana salary table? Oke, ini salary table-nya sebesar 5 juta juga. Habis itu kita masuk ke kedua, yaitu perlengkapan BK dan perlengkapan kantor masing-masing. Jadi kalau ditotalkan sebesar 13 juta. Namanya supply service expense. Oke, ini dia supply service expense sebesar 13 juta. Di sini namanya supply service. Oke, sebesar 13 juta juga. Oke, kita next. Di sini di tanggal supply, namanya supply office expense, yaitu peralatan yaitu supply office yaitu expense, supply office expense. Namanya yaitu sebesar 4.500.000, yaitu kreditnya supply office. Oke, supply office sebesar 4.500.000 juga. Habis itu ketiga itu depreciation equipment expense. Oke, namanya depreciation equipment expense. Ini kita ubah. Ini depreciation equipment expense sebesar 375.000. Sebesar 375.000. Namanya akumulasi equipment 75.000 juga. Habis itu di akun itu yaitu kendaraan, beban penyusutan kendaraannya, beban penyusutan
beban penyusutan kendaraan, yaitu depreciation of equipment. Kita cari di sini depreciation of equipment, achieve depreciation of equipment. Oke, sebesar 1.250.000. Ini akumulasinya, akumulasi ya. Mana? Ini akumulasi yang friends. Oke, setelah itu kita ke beban asuransi. Itu namanya asuransi expense. Insurance expense. Insurance expense sebesar 1 juta ya. Karena 12 bulan dibagi 1 itu tinggal 1 juta. Dibagi 12 tinggal 1 juta. Oke, sorry. 1 juta. Habis itu lawannya itu asuransi dibayar di muka. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Namanya asuransi dibayar di muka. Di sini namanya prepaid assurance. Mana di sini prepaid assurance. Oke, ini dia sebesar 1 juta juga. Habis itu yang terakhir yaitu beban bunga. Beban bunga itu interest expense. Interest expense. Oke. Sebesar 204.167. Habis itu ini utang bunganya namanya interest payable. Nah, cari sini interest payable. Oke, ini dia. Kalau sudah seperti ini kita record. Oke, kita cancel. Oke, kita lihat lagi tadi. Oke, kita cancel. Kita lihat report kita, index to report, star balance. Ini tanggalnya Januari, bulannya Januari. Ini 4 year sudah display. Jadi 117.306.000 ya. 113.306.000. Habis itu kita close. Di sini kita income statement kita ini kita ubah Januari ya. Dua-duanya Januari. Habis itu kita display. Ini minus 34.868.167.000. Oke, minus 34.868.167 rupiah. Oke, kalau sudah seperti itu kita close. Kalau sudah seperti itu, demikian tutorial dari saya dari tugas latihan kedua. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam sukses.